Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 5 SD Muhammadiyah 1 GKB dan SD Muhammadiyah GKB 2 yang dirahmati oleh Allah, ayah bunda yang di rumah, yang dalam hal ini mengawasi putra-putri yang stay at home, stay di rumah, izinkan kami mengisi materi PKDA daring ini pada sesi ini berkenaan dengan keutamaan berpuasa Ramadan. Anak-anakku, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, setiap amal ibadah memiliki keutamaan masing-masing yang terkandung di dalamnya, baik itu sholat, zakat, haji maupun puasa Ramadan itu sendiri. Kesemuanya itu dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun pembahasan ini kami memfokuskan pada tentang keutamaan atau hikmah nanti di balik puasa. Yang pertama, puasa merupakan sarana membentuk insan yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, puasa merupakan ibadah khusus bagi Allah. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan seorang hamba akan kembali kepada dirinya sendiri kecuali ibadah puasa. Itu artinya puasa memiliki kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan ganjaran setiap amalan yang dilakukan orang yang berpuasa. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah tameng, maka janganlah memukul dan bersikap bodoh, pura-pura tidak tahu, serta jika seorang mencaci maki dan mengajak berkelahi, maka katakanlah 2 kali, sesungguhnya aku berpuasa. Dan demi jiwa di tangannya bahwa Allah akan mengganti bahwa mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisinya daripada wanginya minyak misk. Dia meninggalkan makan, minum, dan hawa nafsunya. Puasa itu untukku, dan aku Allah yang membalasnya, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yang keempat, puasa merupakan senjata penghapus dosa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari nomor 1901 sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menegakkan Lailatul Qadar dengan keimanan dan semata mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kelima, puasa merupakan kunci masuk surga, Ar-Rayyan, surga khusus bagi yang berpuasa. Hadis Rasulullah SAW dari Syahr radhiyallahu an yang diriwayatkan Bukhari nomor 1896 sebagai berikut. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang dipanggil dengan Ar-Rayyan pada hari kiamat. Orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalamnya. Tidak ada satupun selainnya. Mereka dipanggil di mana orang yang berpuasa. Mereka berdiri tegak dan tidak ada selain mereka yang berpuasa. Apabila mereka yang berpuasa sudah masuk pintu itu akan terkunci, maka tidak ada satupun yang dapat memasukinya. Itulah keutamaan orang yang berpuasa. Yang keenam,
Puasa merupakan perisai pengekang hawa nafsu. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah yang diriwayatkan Bukhari nomor 1905 sebagai berikut. Siapa yang mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu maka baginya berpuasa, karena puasa itu obat. Anak-anakku semuanya, dengan melihat banyak keutamaan bulan Ramadan, dengan melihat banyaknya keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, yang di dalamnya sebagaimana yang tersirat dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang telah dijelaskan di atas, maka janganlah melewatkan kesempatan yang berharga itu dengan lebih bersungguh-sungguh dalam berpuasa Ramadan, yang berselimutkan keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah di balik Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan atau menguji kita dengan ujian yang sangat luar biasa, yaitu kita stay at home dikarenakan ada ujian Allah yang bernama wabah corona ini. Semoga Allah dengan ini semakin mengkhusukkan kita, ibadah kita semakin terjaga karena kita selalu on time di rumah, menjaga tidak main kesana kemari, salat kita terjaga, tadarus kita terjaga, membantu orang tua terjaga, taat kepada orang tua terjaga, pembiasaan mulai dari tidur sampai bangun tidur dan seterusnya. Semoga Allah menganjarkan kebaikan-kebaikan ini dan semoga kita menjalankan dengan penuh kerelaan, bertauhid kepada Allah, bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah nanti membuka jalan. Semoga virus corona ini segera berakhir dan insya Allah sebelum hari raya kita diberikan kemenangan, baik itu kemenangan yang hakiki dan kemenangan Allah bukakan, kemenangan menghilangnya virus corona ini dan kita bisa bersilaturahim ke sanak famili kita. Akhiru kalam billahi fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.